Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Khosyatillah dengan NIM 12120200189 dari kelas 2E Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di video ini, saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Haji Yudi Irfan Daniel, SSOS MAG. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini saya akan membahas materi tentang kebijakan pemerintah terhadap pembinaan pendidikan Islam. Sebelum ke materi inti, kita harus mengetahui dulu the essence of Islamic of education dan history of Islamic education in Indonesia. Apa sih itu? Check it out. Apa itu the essence of Islamic of education atau hakikat kebijakan pendidikan Islam? Jadi, kebijakan merupakan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima oleh pemerintah atau lembaga untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pendidikan adalah suatu proses belajar yang terus-menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat, mengembangkan potensi peserta didik semaksimal dan sebaik mungkin agar bisa mengatasi segala tantangan zaman. Menurut beberapa ahli, pendidikan Islam didefinisikan sebagai segala upaya atau proses pendidikan yang dilakukan untuk membimbing tingkah laku manusia, baik individu maupun sosial, untuk mengarahkan potensi, baik potensi dasar maupun potensi ajar, yang sesuai dengan fitrahnya melalui proses intelektual dan spiritual berlandaskan nilai-nilai Islam untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan terlebih lagi di akhirat kelak. Misi pendidikan Islam adalah mengupayakan agar dapat terwujud manusia yang sehat, jasmani, rohani, dan akal pikiran, serta memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, akhlak yang mulia, keterampilan hidup atau life skill yang memungkinkan ia dapat memanfaatkan berbagai peluang yang diberikan Allah, termasuk pula pengelola kekayaan alam yang ada di daratan, di lautan, bahkan di ruang angkasa. Pada intinya, pendidikan Islam berpijak untuk menciptakan kondisi yang ideal bagi terbentuknya pribadi-pribadi muslim dan untuk selanjutnya membentuk tatanan masyarakat yang dinamis. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang history of Islamic education in Indonesia. Jadi pendidikan Islam sudah dikenal masyarakat sejak kedatangan Islam ke Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Nah, sekarang kita akan membahas materi inti, yaitu tentang kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan Islam. Yang akan dibahas itu ada 4. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan. Kedua, pada masa pemerintahan Orde Lama. Ketiga, pada masa pemerintahan Orde Baru. Dan keempat, pada masa pemerintahan reformasi. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah pada awal kemerdekaan. Pada saat itu, pemerintah banyak memberikan bantuan dalam bentuk material maupun non-material, sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat atau disingkat BNKP pada tanggal 27 Desember 1947 menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata, tuntutan dan bantuan material dari pemerintah. Pembinaan pendidikan agama secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Maka pada saat itu dikeluarkanlah suatu kebijakan mengenai pengelolaan dan pembinaan pendidikan Islam yang dikenal dengan SKB 2 Menteri, yakni Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran, yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas 4 SR atau zaman dulu itu disebutnya sekolah rakyat ya. Pembinaan pendidikan agama di sekolah agama ditangani oleh Departemen Agama, sedangkan pendidikan agama Islam untuk sekolah umum diatur secara resmi oleh pemerintah.
Dan perlu diketahui bahwa kondisi keamanan bangsa pada waktu itu belum tenang sehingga SKB 2 menteri tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi pemerintah sudah menunjukkan kepeduliannya dengan membuat berbagai rencana, namun memang belum sempat teraktualisasi pada saat itu. Selanjutnya yang kedua adalah kebijakan pemerintah Orde Lama. Saat kedaulatan Indonesia mulai pulih, yaitu pada tahun 1950-an, pemerintah mulai mengaktualisasikan rencana pendidikan agama untuk seluruh wilayah Indonesia dengan dibentuknya panitia bersama, diantaranya satu yang beranggotakan Profesor Mahmud Yunus dari Departemen Agama, kemudian yang kedua Mr. Hadi dari Departemen P dan K, Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil dari pembentukan kepanitiaan itu adalah SKB yang dikeluarkan pada bulan Januari 1951 tentang pendidikan dan tanggal 20 Januari tahun 1951 tentang agama yang berisi 1. Pendidikan agama yang diberikan mulai kelas 4 sekolah rakyat. 2. Daerah-daerah yang masyarakatnya agamanya kuat seperti Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain, maka pendidikan agama diberikan mulai kelas 1 sekolah rakyat dengan catatan bahwa pengetahuan umum yang tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas 4. 3. Di sekolah lanjutan, pertama dan tingkat atas, umum dan kejuruan, diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam per minggu. 4. Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua atau walinya. 5. Pengangkatan guru agama. Biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama. Dan berdasarkan berbagai kebijakan pemerintah tersebut, baik dari segi pengelolaan, pelaksanaan maupun dari segi pendanaan, menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan pendidikan Islam. Selanjutnya, kebijakan pemerintah Orde Baru. Di antaranya, pemerintah pertama ketika memasuki era Orde Baru pada tahun 1966, MPRS mengeluarkan ketetapan nomor 27 MPRS 1966 bab 1 pasal 1 mengatakan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas negeri. Yang kedua, TAP MPR nomor 6 TAP MPR nomor 4 MPR 1978 yang memuat GBHN mempertegas kembali pelaksanaan pendidikan agama mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Bahkan lebih rinci lagi dijelaskan pada keputusan pemerintah nomor 08C/U/1975 bahwa pendidikan agama di sekolah dasar sampai sekolah menengah merupakan salah satu bidang studi. Bidang studi pendidikan agama diajarkan dalam tiap minggu 2 jam untuk kelas 1, 2, 3 SD dan 3 jam untuk kelas 4, 5, 6 serta 2 jam untuk SMP dan SMA. Bahkan menjadi penentu kenaikan kelas jika nilai pendidikan agama Islam tidak mencapai sekurang-kurangnya 6. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 9 Pasal 39 ayat 1 menegaskan bahwa isi kurikulum tiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian, pemerintah Orde Baru dengan pendidikan agama menjadi komponen wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan ketentuan tersebut yang tadi dijelaskan, menunjukkan betapa penting dan strategisnya pendidikan agama di Indonesia. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah era reformasi. Masa reformasi mulai tahun 1998 hingga kini, berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu diantaranya 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Otonomi Daerah. Kebijakan tersebut mengisyaratkan kemungkinan perluasan wilayah, termasuk pengelolaan dan pengembangan pendidikan. Pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang terdiri dari 8 bab dan 84 pasal memuat berbagai kebijakan menyangkut kedudukan, fungsi, tujuan, kualifikasi, hak dan kewajiban, terus pembinaan dan pengembangan, serta penghargaan, perlindungan sanksi, cuti, dan lain-lain bagi guru dan dosen. Keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang memuat 8 macam standar, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik, dan tenaga kependidikan. Terus standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, terus standar pembiayaan dan standar penilaian. Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Kebijakan ini diharapkan dapat membawa perubahan pada sisi manajerial dan proses pendidikan Islam. Peraturan pemerintah tersebut secara eksplisit bagaimana seharusnya pendidikan agama dan keagamaan dilaksanakan. Yang keenam, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompetensi lulusan pendidikan agama dan bahasa Arab. Nah, selain dari berbagai kebijakan yang tadi saya sebutkan, masih banyak lagi kebijakan pemerintah mengenai pembinaan pendidikan Islam yang tidak dapat diutarakan satu persatu. Hanya saja realitas yang ada sampai saat ini masih terkesan secara kelembagaan pendidikan Islam. Dan pendidikan Islam tuh menempati posisi kedua setelah pendidikan nasional. Di masa kini terdapat beberapa kelemahan lembaga pendidikan Islam, diantaranya satu, SDM ya, sumber daya manusia. Kedua, lembaga pendidikan Islam di Indonesia masih kurang optimal mengupayakan tujuan dan cita-cita pendidikan Islam. Yang ketiga, lembaga pendidikan Islam belum mampu mewujudkan Islam secara transformatif. Yang keempat, kurangnya edukasi dan literasi tentang peran lembaga pendidikan Islam di lingkungan masyarakat. Yang kelima, lembaga pendidikan Islam masih kurang diminati oleh masyarakat. Jadi sampai saat ini pun posisi pendidikan Islam belum beranjak dari sekadar sebuah subsistem dari sistem pendidikan nasional, dan berbagai kelemahan yang tadi saya sebutkan merupakan persoalan yang harus dijawab oleh sistem dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan Islam. Yang pertama tentunya faktor agama ya. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Anbiya 107 yang berbunyi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan berdasarkan ayat tersebut Allah SWT memberi perumpamaan dari ajaran agama dan hukum yang menjadi dasar rujukan untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat, melainkan agar menjadi rahmat dan petunjuk bagi mereka dalam segala urusan kehidupan dunia dan akhiratnya. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa tantangan dalam mengaktualisasikan pendidikan Islam. Di antaranya, pertama, terdapat kecenderungan perubahan sistem nilai untuk meninggalkan sistem nilai agama, karena semakin kesini standar-standar kehidupan dilaksanakan oleh kekuatan-kekuatan yang berpijak pada materialisme dan sekularisme. Inilah titik sentral masalah modernisasi yang menjadi akar timbulnya masalah-masalah di semua aspek kehidupan manusia, baik aspek sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Yang kedua, bertambahnya ketergantungan manusia pada ilmu pengetahuan dan informasi sebagai sumber strategis pembaharuan. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan menimbulkan depersonalisasi dan keterasingan dalam dunia modern. Maka solusi dari berbagai permasalahan yang tadi saya sebutkan dapat dilakukan solusi seperti ini, upaya seperti ini diantaranya. Pertama, mempersiapkan manusia muslim untuk menghadapi perubahan yang sedang dan akan terjadi, mengendalikan dan memanfaatkan perubahan-perubahan tersebut, menciptakan kerangka berpikir yang komprehensif dan dinamis bagi terselenggaranya proses perubahan yang berada di atas nilai-nilai Islam. Yang kedua, memberikan solusi terhadap akses-akses negatif kehidupan modern yang berupa depersonalisasi, frustasi, dan keterasingan umat dari dunia modern.
Faktor yang kedua yaitu ideologi negara. Sejak awal Indonesia merdeka, pemerintah telah menempatkan agama sebagai fondasi dalam membangun bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah semata-mata atas berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan pada alinea keempat yang dinyatakan bahwa Pancasila menjadi dasar negara. Keterangan tersebut memberi penjelasan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap pembinaan pendidikan Islam adalah faktor ideologi negara. Yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya dipastikan menuju kepada masyarakat informasi atau informatical society sebagai kelanjutan dari masyarakat modern. Masyarakat yang mampu bertahan pada era ini hanyalah yang berorientasi masa depan, sanggup mengubah pengetahuan menjadi kebijakan. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan. Strategi pendidikan Islam dalam menghadapi kemajuan iptek diantaranya dapat dilakukan yang pertama, motivasi kreatif anak didik ke arah pengembangan iptek itu sendiri, dan yang menjadi acuannya adalah nilai-nilai Islam. Kedua, mendidik keterampilan memanfaatkan produk iptek bagi kesejahteraan hidup umat manusia dan pada umumnya hidup umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Ketiga, menciptakan jalinan yang kuat antara ajaran agama dan iptek. Keempat, menanamkan sikap dan wawasan yang luas terhadap kehidupan masa depan untuk manusia melalui kemampuan menginterpretasikan ajaran agama dari sumbernya yang murni dan kontekstual dengan masa depan kehidupan manusia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segitu aja materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian sekarang menuju ke kesimpulan, conclusion. Dari materi hakikat pendidikan Islam, materi History of Islamic Education in Indonesia, terus materi kebijakan pemerintah, terus materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan Islam, itu tuh mencakup semua elemen masyarakat Indonesia. Jadi yang bertanggung jawab tuh ya semua masyarakat Indonesia. Kita harus sadar dan bangkit gitu akan pentingnya pendidikan Islam untuk membentuk tatanan masyarakat yang lebih baik dari segi akhlak dan yang lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara yang waldatun thayyibatun warabun ghafur. Dan dalam materi ini tuh ada satu quote ya yang bagus. Jadi gini, barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Dari Imam Syafi'i. Dan Islam tuh diharapkan menjadi ajaran yang mulia dan sekaligus mewujud serta menyatu dalam perbuatan masyarakat sehari-hari, bahwa seharusnya selalu ada kesadaran yang mendalam dari kalangan lembaga pendidikan Islam sendiri, karena ternyata selama ini orang di luar sana selalu memantau dan mengevaluasi terhadap hasil pendidikan Islam yang selama ini dihasilkan gitu ya. Dan mohon maaf juga bila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi. Dan terima kasih juga kepada Bapak dosen yang telah membimbing selama tengah semester ini. Apabila masih terdapat pertanyaan, boleh ditanyakan ke email saya di nurhasyatillah41@gmail.com atau hubungi nomor yang tertera di sini. Terima kasih, mohon maaf juga. See you next video.